Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kita berjumpa kembali dengan video ke-7 dari series pembahasan soal prediksi USP atau ujian sekolah fisika SMA. Uh, Tidak terasa ujian semakin dekat, jadi belajar harus lebih giat lagi. Oleh karena itu di video kali ini kita coba bahas dua soal sekaligus ya. Satu soal pilihan ganda, satunya soal esai. Yang soal pilihan ganda itu kita bahas indikator yang ke-8, yakni impuls dan momentum. Di sini spesifikasinya adalah eh, tentang tumbukan lenting sempurna. Kita lihat indikatornya. Indikatornya mengatakan bahwasanya disajikan disajikan gambar benda yang bergerak berlawanan arah. Peserta didik dapat menerapkan persamaan hukum kekekalan momentum dari kasus tumbukan lenting sempurna dengan benar. Yang ini pilihan ganda yang kita akan bahas. Nah, dari indikator ini kira-kira soalnya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, kita baca soalnya ya. Dua bola M1 2 kg dan M2 3 kg bertumbukan lenting sempurna seperti ditunjukkan oleh gambar di samping. Kecepatan bola M2 sebelum tumbukan ialah 6 meter per sekon dan setelah tumbukan berubah menjadi 4 meter per sekon. Jika kecepatan bola M1 setelah tumbukan ialah 8 meter per sekon, maka kecepatannya sebelum bertumbukan dengan M2 ialah titik-titik. Nah, di sini gambarnya kita lihat. Jadi di sini ada bola M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1 dan ada bola M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Itu sebelum tumbukan. Sesudah tumbukan, maka M1 bergerak ke kiri dengan V1 aksen dan bola M2 bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Karena ini tumbukan lenting sempurna, tadi di soalnya seperti itu ya, maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita mulai dari hukum kekekalan momentum itu ya, yakni P sama dengan P aksen atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, sebelum tumbukan ada momentum yang dimiliki oleh bola M1 dan ada momentum yang dimiliki oleh bola M2. Tapi supaya memudahkan kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Yang diketahui pertama, massa bola pertama 2 kg, massa M2 3 kg. Kemudian kecepatan bola M2 sebelum tumbukan ialah berarti V2. Nah, di sini ini kan tumbukan dua dimensi ya. Jadi vektor di sini bekerja. Jadi kalau V1-nya ke arah kanan maka positif dan V2 ke arah kiri dia negatif. Nah, di sini V2-nya ke arah kiri ini. Yang kecepatan bola M2 sebelum tumbukan ialah 6 meter per sekon. Berarti V2-nya adalah minus 6. Dan setelah tumbukan berubah menjadi 4. Berarti V2 aksen, kecepatan bola kedua setelah tumbukan. Berarti yang ini ya. Kalau yang itu berarti dia bergerak ke kanan. Maka dia tetap positif. Berarti 4 meter per sekon. 4 meter per sekon. Nah, kemudian ada lagi, jika kecepatan bola M1 setelah tumbukan, berarti yang ini ya, V1 aksen. Dia bergerak ke kiri. Berarti kita tuliskan V1 aksen, karena dia ke kiri berarti minus 8 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V1 sebelum bertumbukan atau kecepatan bola M1 sebelum bertumbukan. Berarti yang ditanyakan adalah yang ini ya, V1 yang sebelum tumbukan. Nah, kita kembali ke persamaannya, bahwasanya momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, kita lihat, berarti kalau rumusnya momentum, berarti M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2, sama dengan M1 dikali V1 aksen tambah M2 dikali V2 aksen. Baik. Kita masukkan masing-masing angkanya. M1 tadi berapa?
2 kg. V1-nya adalah, itu yang tanyakan, V1, M2-nya 3, V2-nya adalah minus 6, sama dengan M1-nya tadi 2, V1 aksennya minus 8, kemudian ditambah M2-nya 3 ya. M2-nya 3, V2 aksennya adalah 4, positif 4. Nah, kita operasikan 2 kali V1, 2 V1, tambah, 3 kali minus 6 berarti minus 18, sama dengan 2 kali minus 8, minus 16, tambah 3 kali 4, 12. Baik, kalau kita operasikan ini berarti hasilnya 2V1 sama dengan minus 16 tambah 12 berarti minus 4, minus 4 tambah 18, 2V1 sama dengan 14, V1 sama dengan 14 per 2, V1 sama dengan 7 meter per second. Nah, jadi kecepatan bola 1 sebelum tumbukan adalah 7 meter per second. Berarti jawabannya benar adalah yang D. Ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini cukup diingat kembali materi tentang hukum kekekalan momentum. Apalagi dia kalau lenting sempurna, seharusnya lebih gampang cara pengerjaannya. Nah, itu soal kita yang pertama ya. Nah, soal kita yang kedua, kita akan bahas kisi-kisi atau indikator yang ke-15 yang ini ya, yang tentang perlambatan kalor atau materi konduktivitas. Di sini indikatornya mengatakan disajikan gambar sambungan 3 batang logam yang berbeda konduktivitasnya dan salah satu ujungnya dipanaskan. Peserta didik dapat menentukan salah satu ujung saat terjadi kesetimbangan termal dengan tepat. Ini soal esai, bukan pilihan ganda. Nah, dari indikator ini kira-kira soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita baca soalnya. 3 batang konduktor A, B, dan C dari jenis berbeda memiliki panjang dan luas penampang yang sama, disambungkan seperti pada gambar berikut. Jadi ada 3 konduktor A, B, dan C. Di ujung sini T1 suhunya 20 derajat Celcius, suhu sambungan A dengan B T2, suhu sambungan B dengan C itu T3, kemudian di ujung bebas satunya adalah 90 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi Ka sama dengan 2Kb sama dengan 4Kc, tentukan suhu T2 dan T3. Jadi Ka ini maksudnya adalah konduksi koefisien konduksi dari masing-masing logam ini ya. Jadi besar konduksi koefisien A itu adalah 2 kali koefisien konduksi B, dan 2 kali konduksi koefisien B itu sama dengan 4 kali konduksi koefisien C. Nah, jadi pertanyaan adalah tentukan berapa besar T2 atau suhu sambungan di sini dan berapa besar T3 atau di suhu sambungan di sini ya. Baik, untuk membahas atau untuk menjawab soal seperti ini, maka kalian perlu ingat bahwasanya laju konduksi atau laju kalor itu sama di setiap titik. Yang tadi A, B, atau C itu laju kalornya sama. Jadi HA sama dengan HB sama dengan HC. Jadi ini yang perlu diingat, laju kalor konduksinya sama. Kan rumusnya laju kalor konduksi kan K dikali luas penampang dikali perubahan suhu delta T dibagi panjang. Nah, ini rumusnya H atau laju kalor konduksi ya. Koefisien konduksi dikali luas penampang dikali delta T dibagi L. Hanya saja karena soalnya mengatakan bahwasanya mereka memiliki panjang dan luas penampang yang sama, maka A dengan L ini bisa saja dipakai. Kenapa bisa? Nanti kita lihat. Nah, untuk melihat ini, maka kita tinjau satu-satu dulu. Yang pertama kita tinjau dulu yang logam A dengan logam B. Maka kalau kita lihat pertama ya,
sama tinjau logam A dan B. Nah, kita tinjau logam A dan B. Tadi di sini katanya T1-nya itu adalah 20 derajat Celcius, kemudian di sini T2, di sini T3. Oh ya, sebelum kita lanjut, di sini tadi dikatakan di soalnya bahwasanya perhatikan, di sini kan T20, T2, T3, di sini 90. Berarti dari soal ini, dari gambar ini kita lihat bahwasanya itu kalor mengalir dari C ke A. Jadi aliran kalor itu dari C ke A atau ke sana ya. Kalornya mengalir dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena kan kalor mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Berarti kalau kita tuliskan T4 itu lebih besar daripada T3, lebih besar daripada T2, dan lebih besar daripada T1. Nah, ini yang kita ingat ya, bahwasanya itu kalor mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Maka kalau kita tinjau logam A dan B, maka kita dapatkan ya, kita tulis seperti ini, T2 T2 T3. Yang ini kita selisihnya delta T-nya kita namakan T12, yang ini T23 itu supaya memudahkan saja ya. Nah, maka kita tulis yang persamaannya laju kalor di A itu sama dengan laju kalor di B. Maka K A kali luas penampang A dikali delta T, yang ini maksudnya ya, delta T12 dibagi panjang A sama dengan KB dikali luas penampang B dikali delta T23 dibagi panjang B. Nah, karena di soalnya tadi dikatakan bahwasanya ukuran mereka sama, luas penampang, panjang, berarti ininya bisa habis. Mereka saling habis ya, ini habis, 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 habis. Nah, maka tersisa ini. Nah, kan itu ya, tersisa itu. Baik, kita selesaikan. Tadi di soalnya katanya bahwasanya yang diketahui itu KA ya, KA sama dengan 2 KB. Maka KA tadi kita gantikan dengan nilai ini, 2 KB. Maka kita tulis ini menjadi 2 KB kali delta T12, berarti ini ya. Delta T12 karena T2 lebih besar daripada ini ya. T2 lebih besar daripada T1, maka berarti delta T12 ini adalah T2 dikurang T1. Selisih suhu antara T2 dengan T1 berarti T2 dikurang T1. Kenapa T2 kurang T1? Kenapa bukan T1 kurang T2? Sekali lagi karena suhu di sambungannya lebih besar daripada yang suhu di sini. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di soalnya yang muncul malah mungkin T1 lebih besar, maka nanti berarti T1 dikurang T2. Tapi kebetulan dalam soal ini yang lebih besar adalah T2, maka kita tuliskan tadi T2 dikurang T1. T1 sama dengan KB kali T23. Berarti karena T3 lebih besar, maka T3 dikurang T2. Jangan terbalik ya, hati-hati di sini. Di sini agak tricky. Jadi harus fokus dan hati-hati dalam menentukan yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Baik, lanjut. Ini B-nya habis karena mereka sama ya, B habis, maka bisa 2 T2 kurang T1 sama dengan T3 kurang T2. Nah, T1-nya berapa? Kita masukkan T1-nya tadi ini ya, 20. Berarti 2
T2 kurang 20 sama dengan T3 kurang T2. Nah, 2-nya kita kali masuk berarti 2T2 kurang 40 sama dengan T3 kurang T2. Nah, yang ini kita sudah bisa pilih yang mengandung variabel dan yang tidak mengandung variabel. Kita kumpulkan satu ruas. Berarti yang mengandung T sama-sama yang mengandung T dan yang konstanta yang sendirinya juga. Maka ini bisa menjadi kalau kita pindahkan ya berarti 2T2 kurang T3 tambah T2 sama dengan 40. Gitu ya. Ini kita bisa jumlahkan 2T2 tambah T2 berarti 3T2 dikurang T3 sama dengan 40. Nah, ini adalah persamaan 1. Kita jadikan persamaan 1. Baik, berikutnya kita tinjau lagi yang logam B dengan C. Tadi A, B sudah, sekarang kita tinjau yang logam B dan C. Sini aja ya. Baik. Tinjau logam B dan C. Nah, di sini adalah T2, T3, ini T4 tadi nilainya 90 derajat Celcius. Nah, yang ini selisihnya adalah delta T23, yang ini selisihnya delta T34. Baik. Berikutnya adalah sama kayak tadi. Sekali lagi karena mereka ukurannya sama, maka yang terjadi adalah KB dikali delta T23 sama dengan KC dikali delta T34. Nah, tadi dikatakan bahwasanya di soal itu ada kan kalimatnya KB ya, 2KB sama dengan 4KC. Berarti ini ya. 2KB sama dengan 4KC. Berarti 1KB sama dengan berarti KB sama dengan 4 bagi 2 KC. Berarti KB sama dengan 2 KC. Nah, ini yang kita pakai ya. Kita pakai di bawah. Berarti KB sama dengan 2 KC. Kita masukkan nilai KB tadi sama dengan 2 KC di persamaan ini ya. Persamaan ini. Tadi KB katanya sama dengan 2 KC. Berarti kita tuliskan. Ini 2 KC. Ini delta T23 itu adalah yang besar di sini adalah suhunya T3. Berarti T3 kurang T2. Nah, tadi KC tetap. Ini adalah T4 lebih besar daripada T3, berarti T4 dikurang T3. Nah, KC dengan KC habis, maka berarti 2T3 kurang T2 sama dengan T4 dikurang T3. Kita masukkan nilai T4. T4 di sini 90 derajat Celcius. Kita masukkan di sini ya. Berarti jadinya yang 2 ini kita kali masuk di dalam kurung. Berarti 2T3 kurang 2T2 sama dengan 90 kurang T3. Nah, ini kita kumpulkan yang kayak tadi kita kumpulkan yang memiliki variabel dan kita pisahkan dengan yang memiliki konstanta saja. Yang hanya terjadi konstanta. Berarti 2T3 ditambah T3 dikurang 2T2 sama dengan 90. Nah, 2T3 tambah T3 berarti 4T3 kurang 2T2 sama dengan 90. Ini persamaan kedua. Itu ya. Jadi ini 2T3 tambah T3 itu 3T3 ya. 2 tambah 1 kan 3 ya. 3T3 kurang 2T2 sama dengan 90. Ini persamaan kedua. Nah, dari sini kita sudah bisa eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita eliminasi ya. Berarti kita kumpulkan mereka.
Nah, dari sini kita bisa eliminasi. Kita mau eliminasi dulu yang T3 ya. Berarti ini kita kali 3, ini kita kali 1. Maaf. 3 kali 3, 9T2. Ini 3T3 sama dengan 120. Kali 1 tetap minus T2 tambah 3T3 sama dengan 90. Nah, ini kita jumlah. Ini berarti kalau kita jumlah, yang ini habis, maka 9 kurang T2 berarti 7. 7T2 sama dengan 120 kurang 9, 120 tambah 90 berarti 0, 210. Maka T2 sama dengan 210 bagi 7 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, nilai T2 ini kita substitusi ke persamaan 1. Kita substitusi, karena kita sudah tahu nilai T2 berarti kita tulis persamaan 1, 3T2 kurang T3 sama dengan 40. T2-nya masukkan, nilai T2 kita masukkan di sini ya. Berarti 3 kali 30 kurang T3 sama dengan 40. Maka 3 kali 30, 90 kurang T3 sama dengan 40. Maka T3 sama dengan 90 kurang 40. T3 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai T2 dan T3-nya. Maka di sini tadi berarti T2 30, T3 tadi T2-nya 30 Celcius, T3-nya 50 derajat Celcius. Nah, itu ya. Jadi lumayan panjang cara mengerjakannya, tapi yang penting kalian pelan-pelan saja. Yang perlu kalian ingat bahwasanya ini persamaannya. Persamaan di laju konduksi itu sama di setiap logam yang disambungkan. Nah, itu video kita kali ini. Ada 2 soal, lumayan ya. Semoga bisa membantu. Thank you for watching and see you in next video.